Halo Bapak Ibu, jumpa lagi bersama saya Dr. Ivan untuk membahas deteksi dini autis pada anak usia 18 sampai 36 bulan. Indikator kali ini adalah apakah anak Anda kadang-kadang memandang untuk hal yang tidak jelas atau mondar-mandir tanpa tujuan. Perilaku yang kita bahas kali ini adalah perilaku stimming yang biasa dilakukan pada anak yang memiliki gangguan pemrosesan sensori yang kerap dialami pada anak dengan gangguan spektrum autis. Anak yang memiliki kebutuhan sensori yang lebih intens cenderung menjadi seeking atau mencari stimulus untuk memenuhi kebutuhan rangsangan yang diperlukan oleh inderanya tersebut. Sedangkan anak-anak dengan gangguan sensori yang hipersensitif ketika sedang merasa terlalu banyak input sensori yang diterima, maka mereka memfokuskan pikirannya dengan cara melakukan stimming supaya bisa berada pada tingkat kesadaran yang optimal. Stimming ditandai dengan adanya perilaku yang berulang-ulang seperti menggerak-gerakkan badan, menggerak-gerakkan benda, ataupun mengeluarkan suara. Anak bisa melakukan stimming dengan cara menggerak-gerakkan objek secara berulang-ulang. Misalnya, memutar-mutarkan roda pada mainan mobil-mobilan, membuka tutup pintu, membuka tutup pintu kulkas, menyala matikan lampu. Anak juga bisa melakukan stimming dengan cara menggerak-gerakkan badannya secara berulang-ulang seperti berjalan mondar-mandir, berputar-putar, melompat-lompat, atau mengeluarkan suara seperti humming dan berbagai jenis stimming lainnya. Sebenarnya stimming adalah hal yang wajar dan kita pun kadang-kadang tanpa sadar bisa melakukannya. Misalnya ketika sedang cemas kita bisa menggoyang-goyangkan kaki atau memutar-mutarkan pensil sebagai bentuk regulasi diri. Namun bedanya stimming yang dilakukan pada anak dengan gangguan pemrosesan sensori biasanya dilakukan dengan tidak wajar dan bisa dilakukan dalam durasi waktu yang sangat lama. Untuk itu, Bapak Ibu bisa amati perilaku anak di rumah dalam kegiatannya sehari-hari. Apabila Bapak Ibu merasa anak sering melakukan stimming seperti memandang untuk hal yang tidak jelas, mondar-mandir tanpa tujuan, atau bahkan melakukan stimming yang terlihat membahayakan, ada baiknya untuk segera mengkonsultasikannya kepada ahli perkembangan. Gejala ini bukanlah suatu indikator tunggal untuk menyatakan anak mengalami gangguan spektrum autis atau tidak. Namun semakin cepat pemeriksaan dilakukan, maka semakin cepat juga anak mendapatkan penanganan jika dibutuhkan. Itulah deteksi dini autis yang bisa Bapak Ibu amati secara mandiri di rumah. Semoga penjelasan-penjelasan yang sudah disampaikan bermanfaat. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Sampai jumpa.